Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MQS More on Quran Studies Channel. Di sini kami dari kelompok Kitab Tafsir Al-Mawardi ingin menyampaikan mengenai materi kajian kitab tafsir klasik karya Al-Mawardi. Selamat menyaksikan dan enjoy the video. Kami dari mahasiswa pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Muhammad Abdul Khalik Hasan, MA MED, sebagai dosen pengampu, pemilik ide naskah, juga sebagai editor ahli naskah yang telah memberikan kritik dan sarannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kitab Tafsir Al-Mawardi memiliki judul asli Kitab An-Nukat wal Uyun. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1412 Hijriah atau 1992 Masehi. Diterbitkan salah satu penerbit dari Beirut, Lebanon, yaitu Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kitab ini memiliki 6 jilid, lengkap 30 juz. Di mana kitab ini merupakan sebuah kitab yang memuat kumpulan takwil, juga tafsir terhadap ayat-ayat yang tersembunyi dan sulit dipahami maknanya. Pada jilid pertama, berisi mengenai Quran Surat Al-Fatihah sampai dengan Quran Surat An-Nisa, terdiri dari 542 halaman. Jilid kedua terdapat Quran Surat Al-Ma'idah sampai dengan Quran Surat Yunus, terdiri dari 512 halaman. Jilid ketiga terdiri dari Quran Surat Yusuf sampai dengan Quran Surat Al-Anbiya, terdiri dari 477 halaman. Jilid keempat terdiri dari Quran Surat Al-Hajj sampai Quran Surat Fatir yang terdiri dari 480 halaman. Jilid kelima berisi Quran Surat Yasin sampai dengan Quran Surat Sof terdiri dari 531 halaman. Jilid keenam terdiri dari Quran Surat Jumu'ah sampai dengan Quran Surat An-Nas terdiri dari 472 halaman. Kitab tafsir ini ditulis oleh salah seorang cendekiawan muslim yang bernama Al-Mawardi, yang memiliki nama lengkap yaitu Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, yang lahir pada tahun 364 Hijriah atau 975 Masehi di Basrah. Terlahir dalam keluarga yang sangat mendukung ilmu pengetahuan, Al-Mawardi memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Pendidikan Al-Mawardi dimulai pada masa kanak-kanak di tanah kelahirannya. Beliau belajar mengenai ilmu agama terkhusus ilmu-ilmu hadis. Setelah belajar di tanah kelahirannya, beliau melanjutkan pendidikan di Baghdad. Di Baghdad, beliau belajar mengenai hadis dan fikih. Beliau merupakan seorang cendekiawan dan banyak belajar pada ulama-ulama yang masyhur. Beliau menguasai beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa, ilmu sastra, tafsir, fikih, dan ketatanegaraan. Beliau merupakan penulis yang aktif, mencetak banyak karya, serta mencetak regenerasi ulama yang mumpuni. Beliau memperoleh 2 gelar, yaitu Qadi Al-Qudat dan Al-Basri. Imam Al-Mawardi merupakan seorang penulis yang aktif. Telah banyak buku karyanya yang beredar, seperti Adab Al-Dunia wa Al-Din, Al-Ahkamu Al-Sultaniyah, Siyasatu Al-Warzati wa Siyasatu Al-Maliki Al-Hawi, dan masih banyak lagi karya lainnya. Al-Mawardi juga merupakan salah satu tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan merupakan pejabat tinggi yang berpengaruh pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Beliau pernah berguru pada Al-Hasan ibnu Ali Al-Hambali, Muhammad ibnu Adi Al-Muqri, Muhammad ibnu Al-Ma'ali Al-Asdi, Ja'far ibnu Muhammad Adi Al-Fadl Al-Baghdadi, serta Al-Mawardi mendalami mazhab Syafi'i melalui guru-gurunya tersebut di sebuah masjid bernama Masjid Abdullah ibnu Al-Mubarak di Baghdad. Dalam mukadimah tafsirnya, Imam Al-Mawardi telah menjelaskan mengenai sumber-sumber yang beliau ambil untuk menyusun penafsirannya, seperti qiraat, kitab tafsir bil ma'thur, sumber lughawiyah serta nahwu, dan juga sumber-sumber fikih.
Sebelum masuk kepada contoh periwayatan, kami ingin menjelaskan mengenai sumber penafsiran. Ulama membagi penafsiran menjadi 3 cara populer, yaitu tafsir bil ma'tsur yang berdasarkan riwayat, tafsir bil ra'i yang berdasarkan nalar, serta tafsir isyari yang berdasarkan kesan yang diperoleh dari suatu ayat. Masuk kepada contoh, kami mencantumkan contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam menafsirkan kata dzalikal kitab, Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwasanya kalimat tersebut terdapat 3 pentakwilan, yakni yang pertama, bahwa kalimat tersebut dimaknai dengan kitab Taurat dan Injil. Kami sebagai penyusun naskah menyimpulkan bahwa pendapat ini merupakan hasil dari pemikiran Imam Al-Mawardi sendiri. Yang kedua, yaitu Al-Mawardi mengutip dari pendapat Al-Aswam bahwa sesuatu yang diungkapkan Al-Quran sebelumnya di Mekah dan Madinah. Dan yang ketiga, Al-Mawardi mengambil salah satu syair dari Khufaf bin Nutbah. Dengan mempertimbangkan metode-metode tersebut, kami menyimpulkan bahwa Imam Al-Mawardi menggunakan sumber periwayatan bil ma'tsur. Penjelasan selanjutnya yaitu metode penafsiran. Metode penafsiran yang dikenal ada 4, yaitu ijmali atau uraian secara umum, tahlili, uraian secara analitis, muqaran berupa perbandingan, dan maudhu'i yaitu berupa uraian secara tema yang terkait. Dalam tafsir An-Nukat wal Uyun, Al-Mawardi menggunakan metode penafsiran tahlili atau berupa uraian analitis. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penafsiran beliau. Beliau menafsirkan ayat-ayat secara detail. Selain itu, objek penafsirannya ayat per ayat sesuai tertib dalam mushaf. Semuanya dibahas, mulai dari mufradat, munasabah ayat, asbab nuzul, serta athar yang dijelaskan secara rinci. Nah, teman-teman, kita kan udah bahas metode penafsiran. Untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk ke corak penafsiran yuk. Nah, corak penafsiran itu ada berbagai macam loh. Ada corak fikih, corak tasawuf, corak akidah, ada juga corak adabi ijtimai, dan masih banyak corak tafsir lainnya. Dalam kitab tafsir An-Nukat wal Uyun, Imam Al-Mawardi menggunakan corak penafsiran adabi ijtimai, di mana corak ini menampilkan atau menonjolkan bagian sastra. Nah, bisa dilihat nih dari contoh yang kami berikan, yaitu penafsiran beliau pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Beliau mencantumkan berbagai perkataan sahabat, juga mencantumkan 3 buah syair, di mana hal ini membuktikan bahwa Imam Al-Mawardi dalam menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan corak adabi ijtimai atau dengan menonjolkan sastranya. Wah, kita masuk ke pembahasan terakhir guys. Apa itu? Yaitu pembahasan mengenai kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam kitab An-Nukat wal Uyun. Seperti yang kita tahu, Imam Al-Mawardi merupakan seorang cendekiawan muslim yang cukup berpengaruh. Karya-karyanya juga sering dijadikan rujukan oleh ulama lainnya. Meskipun begitu, Imam Al-Mawardi kan juga manusia biasa yang bisa buat kesalahan. Dalam kaitannya ini, kami ingin menyampaikan mengenai kelebihan juga kekurangan dari kitab hasil karya Al-Mawardi. Kita mulai dari kelebihan dulu kali ya. Apa aja sih kelebihan yang ada di kitab tafsir ini?
Di dalam kitab tafsir An-Nukat wal Uyun, terhimpun banyak sekali perkataan para ulama terdahulu. Pemahaman yang digunakan Imam Al-Mawardi juga cukup mendalam dan teliti dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, metode yang digunakan juga cukup mendalam. Tidak hanya menggunakan metode periwayatan saja atau bil maksur, tetapi menggunakan kumpulan qiraat serta hukum fikih yang maksur. Kitab ini juga dianggap sebagai kitab paling agung, paling sahih, dan paling lengkap kedua setelah tafsir At-Tabari. Karena apa? Karena kebanyakan penafsiran Al-Mawardi merujuk pada kitab atau penafsiran dari Imam At-Tabari. Sedangkan kekurangan yang ada dalam kitab ini, Imam Al-Mawardi telah memasukkan hadis-hadis yang lemah dalam kitabnya. Ada beberapa yang berkualitas dhaif. Hal ini yang menjadikan kitab An-Nukat wal Uyun ini terdapat kekurangan di dalamnya. Nah, begitu teman-teman penjelasan mengenai kitab tafsir klasik karya Al-Mawardi, yaitu kitab tafsir An-Nukat wal Uyun. Dari penjelasan di atas, kami sebagai tim penyusun menarik kesimpulan bahwa tafsir Al-Mawardi ini merupakan sebuah karya dari Abu Hasan Al-Mawardi yang memuat penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran dari beberapa perspektif bidang, yaitu mengenai Al-Qurannya sendiri. Yang kedua, mengenai kaidah kebahasaan atau nahwu. Terus ada kitab-kitab bil maksur lain yang menjadi sumber dari penyusunan penafsiran ini. Lalu ada juga sumber-sumber fikih yang kemudian diambil yang terbaik menurut Imam Al-Mawardi. Sehingga kitab ini merupakan sebuah karya yang fundamental dari kitab-kitab tafsir lainnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video sampai akhir. Semoga video dari kami dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan dapat kita ambil manfaatnya. Kami juga meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam video. Kami sadar sebagai manusia, kami sangat terbatas sehingga kesalahan yang ada tidak dapat dipungkiri. Kami sangat menunggu kritik dan saran teman-teman agar kami dapat memperbaiki tugas kami di kemudian hari. Kami dari kelompok Kitab Tafsir Al-Mawardi undur diri. Terima kasih semuanya dan stay healthy and keep smiling. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi dari kita, serta share video ini supaya manfaatnya bisa menyebar luas ke teman-teman semua. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih, syukran, thank you, 감사합니다, arigatou gozaimashita, xie yang sudah like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kamu semua. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, semangat puasa, stay healthy semuanya, tetap di rumah aja ya, jangan lupa. Terima kasih yang sudah menonton, dan see you on the next video. Bye-bye. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.